Kan Ya gitu. udah, mana tuntunannya pakai toa? Saya tanya ya Bang ya, apa di Kristen nggak ada yang berzina? Yang dijelaskan di Al-Qur'an itu banyak Baik. Bang, tapi Baik, apa bentar, pengertian Kristen? bentar. Itu kan dijelaskan jangan menyekutukan Allah akan masuk surga kan gitu. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah akan masuk surga. Ya. Sekalipun dia itu mencuri, sekalipun dia itu berzina. Ya. Terus Nah, sekarang apakah di Kristen nggak ada orang yang berzina? Ya, apa kan pengertian banyak Kristen? gitu, Bang. Apa pengertian Kristen? Kan gitu. Tenang, apa pengertian Kristen? Yang diyakini Abang kan gitu. Kan ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang Kristen. Iya, Tapi yang tetap saya tanya enggak. apa pengertian Kristen? Loh, yang tahu kan Abang Kristen itu apa? Baik, saya jawab. Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Bagaimana dikatakan mengikut Yesus tetapi dia berzina, tetapi dia mencuri? Bagaimana Anda mengaku mengikut Yesus tetapi Anda mencuri? Itu kan dua pertanyaan yang kontraproduktif. Itu sama seperti ini, bagaimana Anda mengaku laki tapi ngelahirkan? Ini nggak masuk akal. Bisa nggak seseorang mengaku laki-laki di detik yang sama perutnya mengandung bayi? Kan nggak bisa. Kan beda itu Bang. Nah, makanya itu. Kalau pertanyaan Anda di Kristen gimana? Mencuri? Ya, artinya dia bukan Kristen gimana? Nah, itu berbanding terbalik dengan yang diutarakan kepada Anda. Pengertian Islam adalah orang yang patuh berserah diri kepada Allah, betul? Ya. Berarti dia mengikuti ajaran Muhammad, betul? Kalau ajaran itu ajaran Allah itu Bang. Kalau Muhammad Jadi itu Muhammad cuma ketika berarti yang diajarkan Muhammad itu bukan ajaran Allah. Duh, ajaran Allah yang disampaikan ke Muhammad kan gitu. Iya, berarti barang siapa yang berzina mencuri masuk surga asal menyembah Allah saja, betul? Ya itu kata-kata sama yang memojokkan itu Bang. Kok memojokkan? Gimana? Beda lah. Itu beda tidak arti memojokkan, Bang. Itu hanya mengatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam agama Islam. Misal Anda jadi anggota DPR. Anda sujud menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Berarti kalau Anda korupsi tetap masuk surga nggak? Iya, masuk surga. Itu karakter orang-orang yang korupsi Bang. Tapi kalau masalah masuk surga, Oke, Allah marah nggak kalau Anda korupsi? nah makanya itu kan Tenang, saya tanya dulu. Apakah Allah marah ketika Anda korupsi? ya marah lah, namanya Buktinya perbuatan Anda jelek. tetap masuk surga kok. Buktinya Anda tetap masuk surga. Tapi kan tetap melalui Bang, tetap melalui hukuman. Mana ayatnya melalui? Jangan ditambah-tambahi. Ini sungguh Anda nekat yang nyata. Saya balikin lagi kamera saya. Di mana di sini di melalui ini? Ini sungguh Muslim ini menambah-nambahi. Suka kalian menambah-nambahi. Lihat nih, perhatikan. Dikatakan apa? Barang siapa yang mati dari umatku sedang ia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, sekalipun dia berzina atau mencuri. Nggak ada di sini Bang melalui. Artinya apa? Iya. Artinya Anda masuk surga. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah. Betul? Iya, tapi tetap itu kan tetap dosa kan Bang. Kalau di Islam kan gitu kan punya Kalau nalar kita. mana di situ dikatakan dosa? Tidak ada di situ dikatakan dosa. Selama Anda tidak menyekutukan Allah, Anda berzina, Anda mencuri, tidak akan Anda masuk neraka. Ketika Anda lebih mentaati setan ketimbang mentaati Allah, sesungguhnya Anda sudah menyekutukan Allah di situ.
Dengan cara bagaimana? Anda lebih mematuhi iblis. Anda lebih patuh dengan iblis dengan cara korupsi. Padahal orang yang korupsi itu pasti orang yang sedang menyekutukan Allah. Bagaimana Anda ini? Makanya saya bilang, Bang, bertaubatlah Anda. Makanya saya bilang, ini bukan kepada Anda saja, kepada seluruh umat Islam. Saya cuma pesan kepada kalian, bukalah hati kalian, buka mata kalian dengan pengajaran yang benar. Datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang membuat Anda masih bersikeras? Iya, mau ke Yesus tuh nggak ada tuntunan Yesus sembahlah aku, nggak ada tuh itu, Bang. Mana? Nggak ada. Berat ini teman-teman. Nggak ada ayatnya. Nggak ada tuntunan. Kan tadi sudah saya bilang, Bang, di dalam Kristen itu esensinya bukan begini-begini, nunggang, benturin kepala ke ubin, bukan itu. Inti dari kekristenan itu adalah bagaimana hidup kita ini diperintah oleh Yesus. Bukan tunggang-tungging 5 kali sehari. Cuci tangan. Habis cuci tangan, tangannya dipakai maling. Beda, Bang. Loh, kekristenan itu bukan seperti agama Islam. Berarti kalau saman beribadah nggak mandi dulu, bersih dulu baru kata siapa? Baik, Bang, dengerin omongan saya. Selama saya ke gereja, kanan, kiri, depan, belakang saya mandi wangi-wangi, Bang. Cuman saya aja kadang-kadang yang nggak mandi. Dengar. Tenang. Saya selesaikan dulu. Nah, dengerin ya. Waktu saya ke gereja, kanan kiri saya, depan belakang saya, wangi-wangi, bersih-bersih. Iya kan? Kalaupun yang nggak mandi di gereja, saya cuma paling tersangkanya. Dengar, tenang dulu. Ya udah. Itu pandangan sampean terserah gitu. Pandangan saya. Coba sekarang saya tanya. Kalau di Islam, ketika Anda mau sholat, Anda cuci atau mandi? Cuci atau mandi? Kalau di Islam itu harus mensucikan diri dengan cara berwudu. Mana yang lebih bersih? Mandi, sabunan, atau cuci? Gini. Loh, bukan cuci, berwudu. Iya, wudu maksud saya. Mana yang lebih bersih? Loh, berwudu. kita kan punya akal, Bang. Justru kalau kita punya akal, Bang, sudah pasti orang mandi lebih bersih daripada orang wudu. Ada saja. Makanya sudah saya bilang, Bang, kekristenan itu bukan bicara soal ritualisme. Kekristenan itu berbicara mengenai rohani, bukan berbicara mengenai jasmani. Makanya Yesus mengajarkan apa? Pentingnya bagaimana kerohanian itu. Tetapi di dalam agama Islam pentingnya jasmaniah itu. Contoh, ketika duduk tahiyat, kakinya harus begini, tangannya harus begini. Kalau nggak begini maksudnya nanti harus begini, ada yang begini. Pusing kan? Pusing. Katanya begini, takbiratul ihram. Satu bilang begini, satu bilang begini. Emangnya terus kalau begini nggak diterima Allah? Bukan masalah ini, masalah wudhu. Jangan kesana kesini loh, Bang. Loh, itu kan satu kerangkaian, Bang. Semuanya dalam agama Islam itu seperti itu. Yang dibilang Bang Edis itu wudhu sama mandi bersihan yang mana, kan gitu tadi. Iya, tapi kan intinya Anda sedang mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu ada berwudu untuk menyucikan diri, betul? Untuk membersihkan diri, betul? Bang, ya, kalaupun mandi tanpa berwudu nggak akan diterima, kan gitu. Iya, itu makanya kan saya bilang, Bang, itu namanya ritual. Yang sama sebelah itu. Kan gitu. Iya, saya ngerti, Bang.
Orang berwudu ada tata caranya begini, ngusapnya harus ada yang dari dalam begini, bagaimana begitulah, nggak ngerti lah. Tapi dalam kekristenan bukan soal itu, Bang. Yang diajarkan Yesus bukan itu. Yang dibersihkan itu adalah hati kita. Enggak gini loh Bang, kalau di Islam ada tuntunan untuk menyembah Allah. Kalau di Kristen apa ada tuntunan menyembah Tuntunannya Yesus? adalah dengan melakukan apa yang tertulis di dalam Bible. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ya Terus kan? kenapa hari Minggu kok nyanyi-nyanyi? Hah? Ini loh, kenapa Kristen Minggu kok nyanyi-nyanyi loh Bang, kok menyembah Bang, kok nyanyi-nyanyi? jangan dulu lari kemana-mana. Nanti saya tunjukin orang Loh, Islam bukan nyanyi-nyanyi lari-lari, jingkrak-jingkrak gimana? Kan samanya yang Kalau saya lari-lari tunjukin barusan. orang Islam nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak gimana? Bukan gitu Bang. Kalau di Islam ada tuntunannya. Kalau menyembah Allah itu ada tuntunannya. Iya, Kalaupun karena itu- di dalam agama kalaupun itu kalian. jingkrak-jingkrak, Gini loh, itu kenapa? nggak ada dalilnya, Kenapa kita ini gitu. obrolan gini loh. nggak ada dalilnya itu kalau Ya, ada begini, Islam dengarkan, nggak dengarkan. ada dalilnya itu. Obrolan kita sering tidak nyambung karena satu, Anda berpikir bahwa yang dimaksud menyembah Yesus itu seperti orang Islam menyembah Allah. Harus begini. bukan. Dengar dulu Bang, saya belum selesai. Tenang, biar saya selesaikan dulu. Anda sudah terdoktrin bahwa menyembah itu ada tata caranya. Harus begini, harus begini, Iya. harus begini. Itu karena Anda berpikir bahwa itulah yang benar. Nah, pola pikir itu tidak boleh Anda bawa ke Kristen. Di dalam Kristen, menyembah Yesus yang benar, tuntunannya yang benar adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah Ya. sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk Terus- apa Bang? Untuk apa begini-begini? Untuk apa begini-begini? Setelah begini-begini maling motor orang. Ini loh Bang. Maka dengar Ya, dulu, bentar, saya bentar. dengar dulu, Ya, tenang. aduh, bentar, Di saya dalam mau agama bicara Islam mulai itu, tadi, aduh. Anda ini bagaimana? Mulai tadi sampai Makanya kembali seperti terus. awal tadi saya bilang, di dalam agama Islam itu yang penting itu gerakan-gerakan badan. Kalau di Islam itu ada tuntunan sholat dari mulai berwudu sampai sholat itu ada tuntunannya. Kenapa Nah, Anda paksa saya Kristen tanya- harus seperti Islam? Saya tanya apa di Kristen itu ada tuntunannya, gitu. loh. Orang Kata Kristen Islam, tidak perlu yang namanya tungging-tungging. loh, itu ada tuntunannya di Islam. Ada Iya, tuntunannya, mulai kenapa sholat Anda itu ada paksa tuntunannya. itu Maksud- di dalam Kristen? Nah, saya tanya kalau di Kristen itu, karena kan nggak salah saya tanya ke sampean. Masalahnya tanya, begini, masalahnya Di Anda Kristen berpikir itu- bahwa di kekristenan Kristen itu itu ada tuntunannya seperti nggak sholat orang itu? Islam yang Menyembah melakukan itu. ritual-ritual. Kami itu Bang, tidak penting yang namanya ritual-ritual. Esensinya itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Contoh, Bukan membantu ritual. Kalau orang, di Islam bukan ritual. memberi makan orang miskin. Ya kan, melepaskan belenggu-belenggu, membebaskan orang dari beban-bebannya. Kemudian mengasihi sesama manusia, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan seterusnya, banyak hal. Anda kan nggak mengerti di Islam gitu loh. Kalau di Islam itu ada tuntunannya, mulai mau sholat itu gimana sampai selesai sholat kan gitu. Habis itu Makanya mencuri, saya mau habis itu tanya. mencuri, betul? Loh, kok mencuri lagi sih Pak? Kan mencuri masuk surga. Yang penting nggak menyembah selain Allah. Iya, kan gitu. itulah Islam. Punya pikir nggak punya nalar berarti. Nggak punya Kan gitu. nalar katanya. Ini mau tanya, makanya dijawab dulu gitu. Silakan. Kalau sama kan selalu memojokkan saya. Silakan. Saya pun juga awam kan gitu. Makanya ini mau tanya, kalau di Kristen itu ada tuntunannya enggak? Sholat itu di menyembah Yesus itu ada apa enggak? Kok kenapa Menyembah Yesus dengan cara melakukan iya. apa yang diperintahkannya. Ya, Caranya Kenapa? bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan apa yang dia perintahkan.
Contoh misalnya Kenapa? mengasihi Bentar, Bang. sesama, Bentar, ini mau memberitakan tanya ini, kebenaran. mau tanya. Contohnya kepada Anda ini. Mau tanya kan gitu, saya mau tanya, belum didengerin kok dijawab. Pertanyaan belum selesai kok. Pertanyaan Kenapa, kamu Dik? adalah bagaimana cara tuntunannya nyembah Yesus, begitu betul? Iya, tuntunannya di Kristen ini gimana? Terus Tuntunannya kenapa? adalah Kenapa? dengan cara meninggalkan ritualisme gini-gini. Begitu, itu ditinggalin, dibuang ke laut. Yang penting adalah melakukan apa yang dia perintahkan. Udah lebih jelas kurang gimana, ayo. Apakah Contoh, ada misalnya di- contoh. Kamu melihat saudaramu misalnya tidak makan. Kemudian Enggak, kamu ini memberikan dia sesuatu untuk dimakan. Itu contohnya. Bukan begini-begini. Setelah begini-begini gantian. korupsi. Ya, gantian Gimana? lah bicara belum dijawab kok. Jawab sih. Gimana Anda? Kan belum dijawab. Harusnya gantian lah. Bayu, apanya yang belum saya jawab? Enggak, tuntunan sholat, tuntunan menyembah Yesus itu gimana? Terus kenapa menyembahnya kok mesti di hari Minggu? Kan apa ada tuntunannya? Kan gitu. Terus kenapa kok nggak kalau berdoa kok sama nyanyi-nyanyi kan gitu loh. Pertanyaan saya itu ke sampean, terus dijawab lah kan gitu, Bang. Tuntunannya. Baik. Baik. Ini pertanyaan semacam ini saya jawab dengan singkat saja, Bang. Iya. Baik. Saya tanya kepada Anda, Bang. Itu pakai baju dikancing kan? Iya, dikancing. Mana tuntunannya? Mana tuntunannya? Ini baju, Bang, bukan antara Tuhan dan gitu. Kenapa Anda memaksa sesuatu itu harus begini diatur begini? Emangnya Islam cebok harus begini, duduk jongkok harus begini, kencing semuanya harus kan. begini. Bang, kami ini mohon maaf, kami ini bukan seperti keledai yang harus serba begini harus begitu. Kalau dalam agama Islam iya. Contoh, bagaimana tata cara kencing, bagaimana tata cara bersenggama. Ada itu dalam agama Islam tuntunannya. Bang, Iya, Bang, di makanya dalam itu, Bang. kekristenan, gini ya, saya kasih jawab dulu. Gini, kekristenan itu hari Ada. Minggu datang ke gereja itu berkumpul bersama orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya saling menguatkan. Terus kenapa nyanyi? Karena kami mengekspresikan sesuatu kepada Tuhan kami. Dengan menyanyi gitu. Iyalah. Kok malah ketawa nih. Baik. Anda itu telah membawa mindset Islam ke dalam Kristen. Makanya yang di Kristen, Iya, yang di Islam itu Anda jadikan sebagai tolak ukur. Enggak, mau tanya ada apa enggak? Ada apa enggak? Gitu aja. Ada apa enggak? Tak dijawab ada apa enggak, gitu aja. Ada tuntunannya bernapas nggak? Loh, Kang. Loh, gimana sih? Jangan kemana-mana dulu, Bang. Ada apa enggak? Gitu loh. Iya, saya tanya Beribadah. kepada Anda, mana tuntunannya Anda bernapas? Itu kan balik tanya, Bang. Pertanyaan belum Gimana nih? dijawab kok. Kan Ya gitu. udah, mana tuntunannya pakai toa? Gak ada tuntunannya, Bang. Gitu. Makanya saya bilang, Bang, kenapa sih kita ini gini loh, Bang. Saya cuma mau bilang ini agak serius nih. Janganlah kita menjadi bodoh dengan mempertanyakan hal-hal yang bodoh. Ketika saya tanya kepada Anda, ada bernapas? Ya. Mana tuntunannya bernapas? Itu pertanyaan yang bodoh.